Lukas 11 ayat 1 sampai 2 berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes pada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang percaya mengenal Tuhan, tetapi tidak mengalami kuasa Tuhan. Tuhan seolah-olah jauh, Tuhan seolah-olah tidak hadir bersama dengan mereka. Ini bukan karena Tuhan jauh, ya bukan, tetapi karena mereka jarang berdoa. Para murid tidak pernah meminta kepada Yesus untuk mengajar mereka berkhotbah, ya, atau mengajar mereka melakukan mujizat dan sebagainya. Tetapi murid berkata bahwa Tuhan, ajarlah kami berdoa. Mengapa? Karena mereka melihat, ya, murid-murid melihat bahwa kuasa pelayanan Yesus itu lahir dari kehidupan doanya. Melihat Yesus berkhotbah dengan penuh hikmat, ya. Murid-murid melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, ya. Kemudian Yesus melihat Yesus membangkitkan orang mati, ya. Kemudian Yesus melihat Yesus menjawab orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, tuduhan, jebakan dan sebagainya. Tetapi Yesus selalu luput dari semua itu, dan murid-murid menyimpulkan bahwa kunci pelayanan Yesus itu adalah doanya. Ketika Yesus memiliki kehidupan doa. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana kita berdoa sehingga doa kita itu benar-benar hidup, berkuasa, dan mengubah hidup kita. Ya, jadi mungkin saya bertanya, saya bukan pelayan Tuhan, bukan rasul seperti murid-murid, ya. Kalau begitu saya tidak perlu berdoa, ya, seperti yang Yesus ajarkan. Mungkin kita bertanya seperti itu, ya. Doa bukan hanya untuk, ya, dalam arti pelayan Tuhan yang melayani di mimbar, ya, tetapi kita menghadapi masalah-masalah kehidupan, ya. Kita menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang juga perlu pertolongan, perlu Injil, perlu nasihat, ya, perlu solusi dan sebagainya, ya. Dan Tuhan memanggil kita di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Dan kita perlu kekuatan, kita perlu otoritas, kita perlu hikmat, ya, yang dari Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang iman kita dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa belajar seperti Yesus, ya, memiliki kehidupan doa yang menarik kuasa Tuhan, ya. Kita memiliki kuasa, kemudian terlebih mengubah kehidupan kita, ya. Yang pertama tadi kita lihat ayat yang kedua, Yesus berkata, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, ya, Bapa. Ya, ini sebuah terobosan yang baru bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, karena bagi orang Yahudi ketika mereka berdoa kepada Yahweh, ya, Allah nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub,
dan mereka panggil Adonai atau Yahweh. Mereka tidak berani memanggil Allah Yahweh itu Bapa, ya. Ya, tetapi Tuhan. Ya. Nah, tetapi Yesus mengajarkan murid-murid bahwa apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa. Ya. Yesus mengajarkan memulai doa dengan panggilan Bapa. Ya. Ini bukan sekedar kata pembuka, kata pemanis, tetapi ini adalah identitas. Ya. Yesus mengajarkan sebuah identitas. Jadi doa bukan laporan kepada atasannya, lapor ya saya seperti kita kepada bos kita, atau doa bukan sekedar ritual agama seperti agama-agama lain. Semua agama pasti ada ritual doa. Mau Muslim lah dengan ritualnya, ya sholat, ya Buddha dengan semedi mereka, ya Hindu dengan ritual yang mereka percayai, Konghucu dengan memakai wangi-wangian dan sebagainya. Di semua agama pasti punya ritual doa. Nah, dalam kekristenan Yesus ajarkan doa itu bukan sekedar ritual yang kaku, yang harus saklek begini, tidak, tetapi Yesus memberikan terobosan ya, bahwa doa itu adalah sebuah relasi, ya. Bukan juga sebuah kewajiban rohani, bukan, tetapi doa itu adalah perjumpaan anak kepada bapaknya. Ya. Gimana sih kita anak ya? Artinya Yesus sudah mengatakan, kamu identitasmu itu anak, ya, kamu sedang menghadap Bapa ya, nah itu panggil dia Bapa, ya, itulah doa. Ya, jadi sekali lagi doa itu perjumpaan anak dengan Bapa. Ya. Nah seperti saudara-saudara yang punya orang tua, ya, setiap kita punya orang tua. Ya. Seorang anak tidak perlu diajari bicara dengan bapaknya. Nah, kalau bayi diajari panggil papa, mama, bapak dan sebagainya, ya oke lah itu diajari. Tetapi setelah kemudian bertumbuh dalam relasinya, ya, seorang anak tidak perlu diajari formalitas, ya. Datang pada bapak, ya. Yang mungkin kalau di kerajaan-kerajaan, ya, tetapi kerajaan pun saya kira tidak ya. Ya, dia akan satu hubungan yang mengalir, satu hubungan yang otomatis, satu hubungan yang cair, ya, tidak kaku begitu. Ya. Dia akan berbicara dengan sederhana, ya, tidak diplomatis, tidak, ya seperti banyak kembang-kembangnya atau mulai dengan pantun dulu kah? Tidak ya. Tetapi dia akan datang dengan sederhana, Pak. Ya. Saya mau cerita Pak, misalnya ya. Pak minta ini Pak. Ya. Jadi itulah relasi sederhana, jujur dan penuh kepercayaan. Ya. Percaya ya. Nah, ini hubungan yang normal ya, bukan bapak yang abnormal yang suka KDRT sebagainya. Bukan, saya tidak bicara itu, tetapi kita bicara hubungan bapak dan anak pada umumnya. Hubungan bapak dan anak pada umumnya. Nah itu doa. Sekali seorang anak tidak perlu diajari cara bicara. Dia datang dengan sederhana, jujur, dan penuh kepercayaan. Ya, dia percaya kepada bapaknya. Ya. Dia percaya dia dapat perlindungan. Dia percaya, apalagi kalau melihat dalam
pertumbuhannya, Bapaknya mencukupkan kebutuhannya, ya semua yang diperlukan dicukupkan, ya dia akan makin, kepercayaannya akan makin nyata gitu ya. Nah itu doa yang diajarkan Yesus ya, dengan memanggil Bapa. Ya. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaannya. Ini sebuah relasi, sebuah penghormatan. Nah mari kita mengubah cara kita berdoa hari ini ya. Kita datang dengan hati ya, bukan dengan kata-kata. Nah, kita sudah terlalu sering datang hanya dengan rangkaian kata-kata yang diplomatis ya, dan seperti apa ya. Artinya tidak salah juga kita mengulang kata ya, karena Tuhan Yesus kan juga ajarkan Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu dan sebagainya. Ada pengulangan kata, tetapi jangan sampai pengulangan kata ini kemudian tanpa hati yang berelasi dengan Bapa. Ya, kalau hanya pengulangan kata itu nanti seperti mantra. Ya. Ada ya, orang percaya yang mengenal doa Bapa kami seperti mantra ya. Bahkan Bapa kami berapa kali begitu percaya kamu akan mengalami terobosan kekayaan, ekonomi dan sebagainya. Jadi dijadikan seperti mantra. Padahal Yesus tidak mengajarkan yang seperti itu. Yesus mengajarkan kalau kamu menghampiri Bapa, ya seperti Dia datang pada Bapa, ya berdoa pada Bapa. Itu Yesus mengajarkan ya, kamu datanglah dengan kepercayaan bahwa identitasmu, kamu punya identitas baru, kamu ini anak-anak, datanglah kepada Bapa. Ya, ini hubungan yang relasi yang akrab, yang sederhana, yang tulus, yang jujur. Ya. Nah itu doa. Ya, jadi mari kita belajar untuk berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Ya. Yang kedua, masih di ayat 2 tadi katakan di dalam Lukas 11 ayat 2, sebab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, datanglah kerajaanmu. Yesus tidak mengajarkan jadilah kehendakku, ya, tetapi jadilah kehendakmu ya, di bumi seperti di surga ya, dalam Injil Matius pasal 6 ya. Jadi artinya bahwa doa itu tidak memaksa Tuhan ikut rencana kita, tetapi doa adalah menyelaraskan hati kita dengan rencana Tuhan. Kita yang harus menyelaraskan keinginan-keinginan kita, yang harus kita tundukkan kepada keinginan Tuhan. Bukan Tuhan kok harus tunduk kepada keinginanku. Nah ini banyak kesalahan dari orang percaya ketika menghampiri Tuhan ya, dengan persepsi bahwa Tuhan yang harus tunduk kepada kehendaknya, jadi seperti memaksa ya. Saya pengen ini, pengen itu, kemudian kita sodorkan pada Tuhan melalui pokok-pokok doa, tetapi tidak diakhiri bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Nah ini yang salah ya. Ada banyak juga orang kecewa dengan dan tidak berdoa lagi. Kenapa? Karena doanya tidak dijawab ya, padahal sebenarnya Tuhan sedang memberi yang lebih tepat untuk dia ya. Jadi mari kita belajar dalam menghampiri Tuhan ya, kita belajar dengan perspektif bahwa kita percaya Tuhan lebih tahu segalanya, lebih mengerti segalanya ya. Tuhan dalam menunda menjawab doa, sebenarnya Dia ingin membentuk hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita mulai berdoa, Tuhan bentuk hatiku sesuai kehendak-Mu,
Tuhan pakai hidupku untuk rencana. Ya, jadi doa bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi untuk mengubah kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah berubah. Ya. Tetapi yang perlu diubah itu kitanya, ya. Hati kita, hidup kita. Ya, jadi sekali lagi, dan salah satu cara Tuhan mengubah hidup kita yaitu dengan Dia mengajar kita berdoa. Ya. Mengajar kita berdoa dengan pertama tadi memanggil Dia Bapa. Ya. Akhirnya itu sebuah relasi. Kita datang padanya bukan dengan ritual, bukan seperti membaca mantra yang kaku, tetapi kita datang pada Bapa kita. Kita harus menyadari identitas kita, datang pada Bapa dengan kesederhanaan kita, dengan kejujuran, dengan ketulusan kita. Ya. Dan yang kedua, sekali lagi, mengajar Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Doa bukan memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Doa bukan mengubah Tuhan, tetapi doa adalah mengubah hidup kita, menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Mari kita